Aksi damai umat Islam 4 November 2016 sudah selesai. Namun menurut saya sangat sayang kalau dari peristiwa yang demikian luar biasa ini kita sebagai bangsa tidak mengambil pelajaran. Peristiwa demi peristiwa kita alami, namun tidak semuanya mampu menjadikan kita menjadi lebih baik. Mengapa demikian? Karena untuk bisa belajar dari pengalaman-pengalaman kehidupan, ada kualifikasi yang harus kita miliki sebagai manusia, baik sebagai individu maupun sebagai sebuah komunitas, bahkan sebagai sebuah bangsa. Kualifikasi itu adalah learning mental atau mental pembelajaran yang baik. Orang tidak akan bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang dialami ketika dia tidak memiliki learning mental yang memadai. Kalau kita bicara mental pembelajaran, fondasi yang paling mendasar adalah adanya self-awareness. Sebuah kesadaran diri bahwa memang kita sedang menghadapi masalah. Ketika kita tidak mau menyadari, kita tidak mau mengakui bahwa kita menghadapi masalah, kita merasa everything is okay dan bisa dihadapi dengan sikap business as usual, maka peristiwa apapun yang kita alami tidak akan bisa menjadi pelajaran penting bagi kita dan menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua, setelah self-awareness, kita membutuhkan untuk membangun apa yang disebut sebagai self-acceptance. Adanya sebuah kejujuran untuk mengakui bahwa masalah itu terjadi memang karena kita. Kita punya andil menyebabkan persoalan itu terjadi. Sehingga kita menganalisisnya dengan pertanyaan, what's wrong with me? Atau what's wrong with us? Apa yang salah dengan saya? Apa yang salah dengan kami? Nah, ketika spiritnya adalah spirit untuk melihat ke dalam, looking inside, maka insya Allah kita akan dengan tekun mencari sebab itu di dalam diri kita. Dan akhirnya kita terdorong untuk melakukan perbaikan. Adanya self-awareness dan self-acceptance yang baik akan mendorong munculnya faktor ketiga dalam mental pembelajaran, yaitu self-improvement. Sebuah dorongan, motivasi internal yang kuat untuk melakukan langkah-langkah konkret perbaikan yang akan menjadikan kita menjadi manusia, menjadi bangsa yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, kalau tiga hal ini dimiliki, maka peristiwa apapun besar atau kecil, positif atau negatif, semuanya akan punya dampak yang baik bagi kehidupan di masa yang akan datang. Nah, dalam konteks ini, saya melihat peristiwa aksi damai 4 November 2016 yang lalu harusnya mampu memberikan pelajaran kepada kita. Kita harus bisa belajar dari peristiwa yang luar biasa ini. Pertama, bagi umat Islam, aksi damai ini mengajarkan pada kita banyak hal. Setidaknya kita melihat ternyata kita bisa bersatu. Umat Islam bisa bersatu. Kita lihat 2 juta orang lebih berkumpul sama-sama bahu-membahu, bisa bersabar untuk melakukan hal yang sama, menuntut sebuah tuntutan yang sama. Betapa indahnya ketika umat Islam bisa melupakan perbedaan kelompok, perbedaan golongan, perbedaan masa, perbedaan organisasi, dan sebagainya. Dan kemudian bersatu padu untuk mengusung sebuah suara atau kehendak yang sama. Demikian pula ternyata umat belajar bahwa setiap kelompok harus mengambil peran yang berbeda dalam mendukung sebuah tujuan yang sama. Ada orang-orang yang di depan, ada orang-orang yang di tengah, ada orang-orang yang di belakang. Beberapa ustadz mengambil peran sebagai wakil para demonstran ketika bernegosiasi dengan pemerintah. Tapi ada pula ustadz dengan jamaahnya yang memilih peran yang lain yang tidak dilakukan oleh banyak orang. Dia mengajak santri-santrinya untuk membawa alat-alat kebersihan, sapu, pengki, trash bag, dan sebagainya untuk membersihkan sampah-sampah yang ditinggalkan oleh para peserta demo. Luar biasa indah. Bahkan kita melihat ada pedagang-pedagang kecil yang kemudian dengan sukarela memberikan makanan kepada para pendemo karena mereka pun ingin memberikan kontribusi dalam peristiwa besar tersebut. Ini menggambarkan bagaimana umat Islam ternyata mampu untuk bersatu ketika ada yang menyatukan mereka. Pelajaran penting yang lain bagi umat Islam adalah umat Islam mulai saat ini harus terlibat secara aktif dalam kehidupan politik dan kehidupan kenegaraan. Karena apa yang terjadi hari ini bisa jadi merupakan kelalaian karena di masa lalu umat Islam melupakan identitas mereka ketika mereka melakukan peran-peran politiknya, termasuk memilih pemimpin daerah. Kedepan umat Islam harus lebih bijak, umat Islam harus lebih dewasa, harus lebih matang melakukan pertimbangan-pertimbangan sebelum melakukan tindakan politik apapun. Yang kedua, yang harus juga belajar dari peristiwa aksi damai 4 November yang lalu adalah pemerintah. Tentu termasuk di dalamnya presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepolisian sebagai aparat keamanan yang berada langsung di bawah komando presiden.
Saya merasa bahwa ada kesalahan pandang dalam melihat peristiwa aksi damai 4 November ini. Peristiwa ini cenderung dianggap sebagai peristiwa yang kecil dan kemudian diremehkan. Ini terbukti kita tahu bahwa Presiden tidak berada di istana pada tanggal 4 November siang hingga sore hari, sehingga beliau tidak menerima kedatangan dari perwakilan para demonstran, para ulama yang hendak menemui beliau di istana. Beliau hanya mengirim Menko Polhukam, Pak Wiranto, yang kemudian juga didampingi oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kalla. Presiden baru memberikan statement sudah jauh malam, hampir tengah malam. Itu pun sangat disayangkan karena beliau secara agak gegabah mengatakan ada aktor politik yang mendalangi peristiwa 4 November ini. Apa pelajaran yang saya maksud? Kedepan saya yakin kita sepakat bahwa pemerintah dalam hal Presiden perlu lebih bijak dalam melihat persoalan-persoalan seperti ini. Tidak ada asap tanpa api. Tidak mungkin 2 juta kaum muslimin tumpah ruah ke jalan-jalan protokol di ibu kota kalau tidak ada sebab yang serius. Ada perasaan ketidakadilan, ada perasaan kemarahan, ada perasaan kekecewaan. Karena kejadian yang awalnya sangat sederhana, sangat jelas, yaitu penistaan agama yang dilakukan oleh Saudara Basuki Cahayapurnama tidak diproses dengan cepat. Memang kemudian Presiden berkali-kali mengatakan tidak akan mengintervensi hukum. Beliau juga menegaskan bahwa kasus ini akan segera diproses dengan cepat, dengan tegas, dan juga dengan transparan. Tapi menurut saya, sayangnya, statement dan langkah-langkah yang dilakukan agak terlambat. Sekali lagi, ke depan memandang remeh persoalan seperti ini tidak boleh terulang lagi. Hal yang menyangkut keyakinan masyarakat, hal yang menyangkut akidah adalah hal yang sangat mendasar dan sensitif. Adalah sangat tidak bijak jika pemerintah menganggap ini sebagai hal yang remeh. Demikian pula kepolisian. Kepolisian saya yakin perlu belajar bahwa masyarakat kita masyarakat yang cerdas. Publik itu memiliki memori kolektifnya tersendiri. Publik tentu ingat, di 2013 ada kasus yang menarik untuk diangkat. Ada seorang ibu di Bali yang beragama bukan agama Hindu yang dianut oleh mayoritas penduduk Bali, itu lewat di depan rumah seorang warga Hindu. Kita tahu di depan rumah itu biasa ada semacam sesajian, wadahnya yang kita kenal sebagai canang. Ibu ini lewat dengan 3 orang temannya, lalu dia berkomentar. Dia mengatakan canang ini jorok, kotor, sehingga Tuhan tidak mungkin akan datang atau akan masuk ke rumah itu. Atas apa yang dilakukannya, ibu ini diadukan ke polisi. Tidak berapa lama kemudian, dia dihukum 14 bulan penjara. Nah, publik mengingat kasus-kasus seperti ini. Bukan cuma satu kasus, ada beberapa kasus penistaan terhadap agama di berbagai kesempatan yang lain. Kasus-kasus seperti ini biasanya dengan cepat kemudian diproses oleh polisi dan pelakunya dihukum. Karena polisi tahu bahwa kalau kasus ini didiamkan akan menimbulkan keresahan dan instabilitas dalam masyarakat. Wajar kalau kemudian masyarakat tidak puas. Kenapa dalam kasus Basuki Cahayapurnama, seorang pejabat publik, gubernur DKI, hal yang sama tidak terjadi? Kasus seolah didiamkan, bahkan masyarakat melihat seolah-olah polisi bertindak sebagai pengacara dari Saudara Basuki Cahayapurnama. Jenderal Tito mengatakan tidak ditemukan niat Saudara Basuki untuk melakukan penistaan agama. Saudara Basuki tidak mengatakan dibohongi Al-Maidah ayat 51, tapi Saudara Basuki mengatakan dibohongi pakai Al-Maidah ayat 51. Ini menjadi agak konyol menurut saya. Karena adanya kata pakai atau tidak ada kata pakai seolah menjadi sebuah persoalan yang signifikan. Padahal yang merusak atau menyakiti perasaan masyarakat bukan itu, tapi rasa keadilan yang terabaikan. Sekali lagi, aparat penegak hukum harus belajar bahwa masyarakat cerdas, apalagi di era digital sekarang, ada medsos dan lain-lain, peristiwa-peristiwa seperti ini dengan sangat mudah tersebar kemana-mana dan orang akan melakukan komparasinya masing-masing. Dan yang ketiga, menurut saya, pejabat publik juga harus belajar bahwa mereka adalah abdi masyarakat, bahwa mereka dipilih oleh rakyat, bahwa mereka punya tanggung jawab untuk mengayomi rakyat. Pejabat publik adalah pemimpin, dan seorang pemimpin setidaknya punya 2 peran. Yang pertama, dia adalah seorang cultural ambassador. Dia harus merepresentasikan nilai-nilai dari masyarakat yang dia pimpin.
Dan yang kedua, dia adalah seorang solidarity maker. Dia harus bertindak sebagai orang yang mampu mengayomi segenap komponen dalam masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa menjadi masyarakat yang solid dan mampu melakukan tindakan-tindakan kolektif yang positif. Oleh karenanya, seorang pejabat publik harus sangat cermat dalam menakar bagaimana dia berucap dan bersikap di hadapan publik, di hadapan masyarakat yang dia pimpin. Seorang pejabat publik harus berdiri di atas semua golongan. Dia harus sadar apapun yang dia ucapkan, haruslah ucapan yang bernas dan bermanfaat. Tidak boleh ada ucapan yang menyinggung golongan atau kelompok tertentu. Apalagi kalau yang dia singgung itu adalah hal yang sangat sensitif seperti keyakinan agama. Pelajaran ini sangat mahal. Energi yang keluar untuk mengurusnya begitu besar. Sebagai bangsa, kita harus belajar. Karena kalau tidak, kita akan terus berputar dalam persoalan ini dan kita tidak akan pernah maju. Tantangan ke depan semakin berat. Tugas kita memastikan bahwa kita menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih kuat.